Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Amalia Ufa dengan NIM 2111753 dari Prodi PGSD ingin memaparkan materi tentang masalah-masalah di lembaga pendidikan sekolah dasar untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Poin-poin yang akan saya bahas ada pengertian dari sarana dan prasarana, yang kedua ada masalah yang berkenaan dengan sarana dan prasarana, yang ketiga ada masalah yang terjadi pada siswa, dan yang keempat ada pemecahan masalah di lembaga pendidikan sekolah dasar. Oke, yang pertama ada pengertian. Apa sih sarana dan prasarana itu? Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang untuk terselenggaranya suatu proses. Jadi, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan menyampaikan materi pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah segala peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan siswa untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, ada masalah yang berkenaan dengan sarana dan prasarana. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan sarana dan prasarana di Indonesia yaitu pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Setiap pendidikan wajib memiliki sarana seperti peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar agar dapat menunjang proses pembelajaran teratur dan teroptimal. Sebuah lembaga sekolah sekurang-kurangnya harus memiliki prasarana sebagai berikut. Yang pertama ada ruang kelas. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Yang kedua ada perpustakaan. Fungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat mengelola perpustakaan. Yang ketiga, ruang guru berfungsi sebagai tempat bekerja dan istirahat serta menerima tamu baik peserta didik maupun tamu lainnya. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah. Yang selanjutnya ada masalah-masalah pada siswa. Yang pertama ada perkembangan individu, yang kedua ada perbedaan individu. Perbedaan ini mencakup kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, kebutuhan, minat, dan latar belakang lingkungan. Yang ketiga ada kebutuhan individu. Kebutuhan ini berupa memperoleh kasih sayang, memperoleh penghargaan yang sama, ingin dikenal, memperoleh prestasi, rasa aman dan perlindungan diri, dan untuk memperoleh kemerdekaan diri. Dan yang keempat, penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Berikut ada beberapa contoh masalah di sekolah. Yang pertama, prestasi belajar yang rendah. Kemungkinannya disebabkan oleh malas belajar, kurang minat dan perhatian, dan kekurangan sarana belajar yang mengakibatkan siswa tidak naik kelas atau dikeluarkan dari sekolah. Yang kedua, kurangnya minat pada bidang tertentu. Kemungkinannya disebabkan oleh siswa yang sudah berusaha sekuat tenaga tetapi hasilnya selalu rendah dan yang mengakibatkan pindahnya jurusan, terjadi ketidaksesuaian antara keinginan orang tua dan siswa. Ketiga, melanggar tata tertib. Hal ini disebabkan oleh siswa yang terbiasa hidup terlalu bebas, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakatnya, yang mengakibatkan tingkah laku siswa semakin tidak terkendali dan terjadi kerenggangan hubungan antara guru dan siswa. Yang terakhir ada penilaian dalam pemecahan masalah. Penilaian untuk pembelajaran pemecahan masalah harus dapat menilai seluruh proses pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan keterampilan yang harus diajarkan sejak dini. Pemecahan masalah dapat diajarkan pada mata pelajaran apapun. Kesimpulannya, misi pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan selalu menghadapi masalah. Itu sebabnya, pembangunan sendiri selalu mengikuti tuntunan zaman yang selalu berubah. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas dan kompleks. Dengan dikemukakannya masalah-masalah pokok pendidikan, diharapkan para pendidik memahami masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan, merumuskannya, serta mencari alternatif pemecahannya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.